biar sehat. Maka janganlah kita membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok di sebelah kandang babi, babi heran. Katanya sama kawannya, dia merokok. Kita orang Islam udah diajari 1400 tahun yang lalu, yang bau-bau jangan makan, itu rokok, jengkol, pete, bawang mentah. Bawang mentah aja yang paling ringan kita makan, hilang hak kita sholat berjemaah ke masjid. Hilang hak kita berjemaah ke masjid, itu hak kita, betul. Siapapun nggak boleh melarang. Kata Nabi, siapa makan bawang mentah jangan datang ke masjid sholat berjemaah, gugur haknya sholat berjemaah. Karena waktu bilang amin itu maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yang di sebelahnya ini mau sehat ikut Nabi, halalan toy. Dari mana taunya toyib yang baik? Taunya toyib yang baik harum baunya. Apakah sayur, apakah apa aja lah. Makanya dulu orang mau makan kan dicium dulu, betul nggak? Walaupun makanan itu halal, nasi kalau udah dicium lain baunya jangan makan, udah nggak bagus itu. Apalagi yang haram, apalagi yang haram. Nabi nggak pernah makan yang haram, makruh dia nggak mau Nabi. Kami di Aceh, nenek saya perempuan kan orang Aceh. Kami di Aceh tahun 50-an sampai awal 60, kalau motong sapi, motong lembu, kerbau, kambing, itu semua isi perut ditanam, nggak dimakan itu. Limpahnya, hatinya, ususnya, semua ditanam, babatnya ditanam, cuma diambil dagingnya, tulang-tulang. Orang Arab juga begitu, orang Arab, India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, sampai Arab Saudi, sampai Maroko, dari Yaman, potong isi perut, buang, tanam semua. Kami di Aceh begitu dulu sampai tahun 60-an. Habis PKI meletus, mulai banyak orang Minang ke Aceh. Asal ada orang potong sapi apa segala macam mau ditanam, jangan nih, kau rancak bandar, jangan ditanam kok itu. Oh masya Allah, diambil sama orang Padang, orang Minang, orang Aceh heran, ratusan tahun ditanam, dibawa, tiba-tiba sore datang orang Padang, orang Minang tuh bawa satu rantang sama orang Aceh itu. Ini apa nih? Oh makanlah dulu, usus dikari sama orang Padang, berkeringat orang Aceh tuh makan. Enak betul, dan itulah yang kau buat itu. Kata orang Aceh kan, apa enak kok sekarang orang Aceh. Sebiji pun gak ada lagi ditanam, semua dimakan. Ini gara-gara berguru sama orang Minang. Ada kawan saya waktu saya tinggal di Mekah, saya mengaji di sana. Ada kawan saya lagi umroh, dia bilang apa? Dia orang kaya. Aku mau cari makan di sinilah katanya. Orang kaya, saya mau sewa toko, saya mau jualan. Jualan apa? Jualan sup tulang katanya. Sama kari usus. Saya ketawa. Mana ada yang mau makan kecuali orang kita. Orang India aja nggak mau makan tulang. Siapa mau makan tulang? Cuma orang Indonesia mau makan tulang. Tulang pun tak bagus. Tapi kita dijajah Belanda. Kenapa kita makan tulang? Rupanya gara-gara penjajah Belanda. Belanda itu kalau di kebun-kebun kan pembantunya orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia lah. Yang dia panggil tuh pembantunya, Inang, hari ini kue masak yang enak. Kue pergi pasar, kue beli daging yang nomor 1, daging yang merah, yang khas. Kue bikin sup, itu sudah masak, kue tidak boleh makan, itu untuk tuan sama nyonya. Jadi daging untuk tuan sama, kue orang beli tulang, kue bikin sup tulang.
Kue makan sup tulang supaya kue punya tulang kuat. Memang bangsat penjajah. Akhirnya kita makan sup tulang. Orang Bangladesh sampai Maroko nggak ada makan sup tulang. Orang Amerika nggak makan sup tulang. Apalagi orang Eropa. Apa nggak sakit umur 30 encok. Asam urat tinggi. Entah apa-apa kita makan. Nah, Rasulullah menerapkan makan yang ditulis dalam buku The Modern Diet, sehingga Nabi seumur hidup nggak pernah sakit. Nabi hanya sakit seminggu langsung wafat. Apa yang dibuat Nabi? Nabi tidak pernah mencampurkan karbohidrat dengan tidak pernah mencampurkan vitamin dengan protein, tidak pernah. Kalau Nabi makan roti karbohidrat, pakai sayur vitamin, Nabi nggak makan daging. Karbohidrat dengan vitamin saja. Kalau hari itu Nabi makan roti dengan daging protein, Nabi nggak makan sayur. Jadi kalau Nabi makan sandwich, roti dengan daging, nggak ada sayurnya. Kalau Nabi makan roti dengan sayur, nggak ada dagingnya. Nabi tidak pernah mencampurkan protein dengan vitamin. Itu diet yang pertama yang ditulis sama Yahudi, sekarang lagi populer bukunya. Yang kedua, kalau Nabi hari itu makan daging, hari itu Nabi tidak minum susu satu harian. Kalau Nabi hari itu minum susu, maka satu harian itu Nabi tidak makan daging. Jadi Nabi tidak pernah mencampurkan susu dengan daging, sayur dengan daging, tidak, udah dua. Paham? Dan Nabi kalau makan ikan laut, Nabi tidak makan hewan darat. Nabi tidak pernah mencampurkan ikan ayam dengan ikan laut, tidak pernah. Kalau kita semua kita campur, ya enggak? 7 macam udang, ikan laut, ikan, semua kita makan. Rasulullah tidak. Makanya Rasulullah sehat. Maka kita kalau mau sehat sempurna, ikut Rasulullah 2 macam aja. Jangan seperti yang diajarkan oleh negara kita, 4 sehat, 5 sempurna, 7 ngemil, 9 iseng. Semua dimakan. Kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah kamu, minumlah kamu, jangan rakus. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang yang rakus. Dulu kan zaman Nabi nggak ada corona, Ustaz. Lebih dahsyat dari itu pernah terjadi. Apa? Perang Romawi dengan Khalifah Umar. Yang dikirim pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda. Bertemulah dulu kalau mau perang kan baris-baris, ketemu komandan lawan komandan dulu tuh, komandan sama komandan, kadang dulu komandan, kalau udah mati baru anak buah main. Maka Khalid bin Walid berjumpa dengan panglima Romawi di tengah-tengah naik kuda. Apa kata panglima Romawi? Kami telah menciptakan cairan sakti yang bisa menghancurkan besi dan bisa menghancurkan batu. Diambilnya lah dari botol cairan, dituangkannya ke batu, meleleh batu. Taruhnya besi, meleleh besi. Ayo, menyerah kalah apa enggak? Pulang aja, orang Islam bayar peti sama kami. Daripada perang mati, kami banyak udah bikin ini, alat-alat ini kami tinggal siram aja. Remur kalian kena ini. Apa kata Sidina Khalid? Masih ada lagi kan? Oh banyak. Enggak, yang kau bawa di kudamu masih ada sebotol lagi. Mana? Bismillah. Diminum sama Khalid bin Walid. Masih ada lagi. Kau yang nyerah, jangan aku yang nyerah, kata Khalid. Jangan main-main. Itu Petra direbut, Jordania diambil oleh pasukan Islam. Ayo, mana lebih bahaya? Cairan yang bisa bikin usus hancur, batu remuk dibanding sama virus corona?
yakin sama Allah itu. Ustaz ini nanti kena mati. Kalau mati, wa ma yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau memang udah ditakdir kena, ya kena juga, betul nggak? Betul nggak? Usaha bersih, makan yang halal, kemudian apa? Kemudian wudhu yang kekal, kemudian doa malam tahajud sungguh-sungguh, kena juga takdir. Sayyidina Ali perang nggak pernah kena bacok. Semua perang Sayyidina Ali ikut. Dari mulai perang Badar beliau ada 1 lawan 1. Sampai perang Khaybar Sayyidina Ali masih ikut. Mana ada Sayyidina Ali nggak ikut, malah beliau jadi panglima waktu Khaybar. Dicopot pintu gerbang Yahudi Khaybar, ditarik, copot pintu besinya, dijadikan tameng oleh Sayyidina Ali. Selesai perang dikuasai Khaybar, dibuang itu pintu besi untuk memasang balik. 10 orang baru kuat mengangkatnya. Main Sayyidina Ali tidak pernah sekalipun luka dalam perang, bisa menghindar dalam perang, padahal beliau bukan penunggang kuda, beliau pasukan jalan kaki, kavaleri. Tapi takdir Allah, waktu beliau sedang berwudu dibacok belah kepalanya, wafat, beliau dibunuh oleh Abdurrahman. Dalam perang lecet nggak pernah, nggak perang dibacok belah kepala. Takdir. Khalid bin Walid sebaliknya, tidak ada tubuhnya yang mulus. 2 jari tubuh Khalid bin Walid tidak ada yang mulus, semua bekas cacahan pedang, panah, tombak, seluruh tubuhnya luka. Tapi matinya di tempat tidur. Khalid bin Walid nangis terseduh-seduh. Datang Umar bin Khattab kepadanya, kamu dulu saya pecat dari jenderal besar bukan karena kau tidak hebat, bukan karena saya tidak percaya akan kejujuranmu dan keikhlasanmu berjuang, tapi aku takut keyakinan pasukan Islam tidak lagi kepada Allah tetapi kepadamu. Aman, ada Khalid. Seperti terjadi di perang Khaybar, aman, kita 10.000. Hancur kita kena yakin sama Allah nggak ada, maka kau kupecat, kata Umar bin Khattab, bukan karena kau tak hebat. Diam Sayyidina Khalid, menangis terseduh-seduh. Maafkan saya, kata Umar bin Khattab. Tidak, saya tidak tersinggung. Yang saya nangis hari ini, saya itu mimpinya siang malam mati dalam peperangan. Pernah 9 batang pedang saya putus dalam perang, putus pedangnya, ambil pedang lagi putus, 9 batang pedang putus. Namun saya nggak mati juga. Alangkah sedihnya saya mati di tempat tidur, nggak mati syahid, padahal semua perang saya pahlawannya. Rasulullah pernah titip salam bahwa Khalid bin Walid mati di tempat tidur tapi dihitung mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab lain pula, doa ya Allah jadikan aku mati syahid di kota Madinah. Mana mungkin di kota Madinah mati syahid, mungkin itu? Kalau mati syahid di medan perang oke, ya enggak? Umar bin Khattab doa ya Allah jadikan aku mati syahid tapi di kota Madinah. Sahabat nggak ada yang ngejek, nggak ada yang bilang wah sotoy, nggak ada. Sahabat diam aja. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab ditikam perutnya ketika sedang sholat subuh jadi imam, ditikam perutnya oleh Abu Lu'lu', putus-putus usus beliau. 3 hari beliau sempat bertahan hidup, minum air, keluar air dari perut beliau, minum madu, keluar madu. Maka Sayyidina Umar bilang, saya nggak ada panjang umur lagi sebab usus sudah putus semua, nampaknya saya mati. Matinya di kota Madinah tapi syahid, dibunuh orang munafik. Apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab hampir wafat? Dia panggil anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah, kamu datang ke rumah ibunda Aisyah, minta izin kepada beliau, jangan kau katakan kirim salam dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jangan kau sebut begitu. Sampaikan kepada ibu Aisyah, Umar bin Khattab kirim salam. Datang Abdullah bin Umar, wahai ibu Aisyah, bapakku Umar bin Khattab kirim salam. Ada apa? Kata Siti Aisyah, bapakku luka-luka, putus-putus ususnya, ditikam orang.
sudah bocor usus, makan minum keluar semua dari usus. Beliau merasa akan meninggal dunia. Beliau kirim salam kepadamu, ada apa yang bisa saya bantu? Beliau minta supaya beliau kalau wafat dikuburkan di sebelah kuburan Abu Bakar dan kuburan Sayyidina Rasulullah SAW. Itu kuburan di dalam kamar tidur Ibunda Aisyah. Rumah Ibunda Aisyah ada 2 kamar. Satu kamar depan itu kuburan Nabi dengan kuburan Bapak Siti Aisyah Abu Bakar Siddiq. Kamar kedua tempat beliau tidur. Kata Siti Aisyah, itu tanah kuburan yang di sebelah bapakku itu untukku. Aku mau dikuburkan di samping bapakku dan di samping suamiku, di dalam rumahku. Tapi kalau Umar bin Khattab yang minta, aku nggak tega menolaknya. Silakan, kalau Umar bin Khattab wafat, kuburkanlah di samping bapakku Abu Bakar Siddiq, di samping suamiku baginda Rasulullah SAW. Kubur. Kata Siti Aisyah, setelah Umar bin Khattab dikubur di dalam kamar tidur Siti Aisyah yang di paling depan, Ibunda Aisyah mengatakan, setiap hari aku masuk ke kamar itu berziarah kepada suamiku dan bapakku Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Tapi setelah Umar bin Khattab dikubur di situ, tidak pernah aku ziarah ke dalam ruangan itu, melainkan aku menutup seluruh auratku secara sempurna karena malu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang mati masih bisa melihat orang yang hidup, bahwa orang mati masih bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Percaya nggak? Ini hadis sahih, percaya nggak? Kata Nabi, jika kamu ke kuburan, ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat fa insyaallah bikum lanahikun. Assalamualaikum hai ahli kubur, laki-laki perempuan yang ada di kuburan ini. Kira-kira dengar nggak orang yang dikubur itu salam kita? Kalau nggak dengar, ngapain Nabi suruh kasih salam? Nabi nggak suruh kasih salam sama batu. Assalamualaikum batu, assalamualaikum pohon kayu, nggak pernah. Nabi suruh kasih salam sama orang mati, dia dengar nggak? Dengar. Dia jawab nggak? Jawab. Cuman jawabannya kita tidak diperdengarkan Allah kepada kita. Kalau dengar, assalamualaikum. Ini akidah, ini keyakinan. Paham? Orang yang udah mati itu masih hidup di kuburnya itu, masih merasakan siksa kubur dan nikmat kubur. Percaya? Dipukuli malaikat kalau dia bejat, merasa sakit dan menjerit. Percaya? Kita doakan sampai sama dia. Percaya? Kita kencingi kuburannya, dilaknatnya kita. Percaya? Ahli kubur melaknat orang yang duduk di atas kuburannya, berarti kan dia lihat. Kalau dia nggak lihat, duduklah kau situ. Itu kan hadis sahih itu. Ahli kubur dalam hadis sahih Abu Daud mendengar bunyi sandal orang yang masuk ke pekarangan kuburan lebih deras dari suara petir. Dengar, jangan bilang nggak dengar. Yang saya ingin sampaikan terakhir, udah berapa itu? Kekalkan wudhu, rajin berdoa, kalau sakit banyak bersedekah, jaga makanan yang halal dan baik, jangan rakus. Kalaupun makan yang baik, jangan rakus. Sedikit saja makan, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Banyak makan jahat. Orang yang banyak makan jahat. Orang yang rajin berzina itu kena banyak makan, kemaluannya jahat, mulutnya jahat, semua dia makan. Makanan yang haram menyebabkan penyakit bertebaran di muka bumi. Makanan yang haram pertama anjing, babi dan anjing, babi, darah dan bangkai. Selain itu apa? Selain itu binatang yang disuruh bunuh. Binatang yang disuruh bunuh haram semua. Apa yang disuruh bunuh? Ular, kalajengking, lipan, apa lagi? Tikus, cecak. Asal disuruh bunuh haram dimakan. Tapi ular, lipan, ada hadis Bukhari, kalau kau jumpa ular lipan di dalam rumahmu, jangan kau bunuh sebelum kau ajak bicara.
Karena bisa jadi dia jin yang kesiangan menyamar jadi ular atau lipan. Jin itu keluarnya habis maghrib, pulangnya subuh. Kalau lewat subuh dia belum pulang ke rumahnya, dia menyamar jadi binatang. Kalau kita kan keluarnya habis subuh, pulangnya sebelum maghrib. Hah? Betul kan? Betul nggak? Tadi dibaca imamnya maghrib tuh, wa minan nari, bukan? waja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan untuk manusia siang untuk mencari malam subata, malam untuk tidur. Kalau jin siang cari siang tidur, kalau malam cari makan. Jadi bagi dunia ini, malam untuk jin, siang untuk manusia. Sekarang jin bingung, manusia kerja siang malam, atau jin tanya, ini manusia apa jin? Siang ke malam, rumah sakit buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, warung makan buka 24 jam. Kok saudanya habis katanya. Jin bilang bagian kita diambil. Kalau jin kesiangan dia berubah jadi lipan atau ular. Kalau di rumah ada ular atau lipan, kata Nabi jangan bunuh, ajak bicara, hei makhluk Allah, kalau kau jin keluar dari rumahku, kalau dia keluar jangan bunuh, itu jin. Kalau kita bunuh, keluarganya akan minta hukum kisos, kita akan dibunuh juga. Tapi kalau ada ular, kita ular kau keluar, kalau kau jin keluar, tiba-tiba diangkat di kepalanya, bunuh saja, itu pasti ular. Jadi kalau dia keluar jangan bunuh. Itu hadis Bukhari. Binatang yang suruh bunuh haram dimakan. Ketiga, binatang yang dilarang membunuh. Binatang yang tidak boleh dibunuh haram juga. Apa binatang yang tak boleh dibunuh? Semut. Semut haram dibunuh. Apalagi? Lebah. Lebah tak boleh dibunuh. Apalagi? Kampret. Kelelawar tak boleh dibunuh. Kelelawar tak boleh makan, haram, karena dia dilarang membunuh. Kelelawar ikut memadamkan api Ibrahim, Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrud. Kelelawar tidak boleh dimakan. Itulah kena sekarang Cina makan kalong. Kelelawar dimakan, kena dia corona. Pokoknya binatang yang dilarang membunuh, kodok nggak boleh dibunuh, nggak boleh dimakan. Orang Jawa sebagian makan kodok. Ada kawan saya dulu makan kodok. Kodok ini enak, ini burung sawah. Kapan pula kodok terbang? Kodok nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia haram dibunuh. Lagi pula dia hidup di dua alam, nggak boleh. Binatang yang dilarang membunuhnya tidak boleh juga dimakan. Mudah-mudahan dengan menjaga makan, mengekalkan wudhu, menjaga kebersihan, makan tidak rakus, dan jangan tidur sepanjang malam, tidak boleh. Malam itu mi'rajnya kita itu. Salat malam, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Malam hari itu walau ngantuk 2 rakaat. Walau ngantuk minimal sholat 2 rakaat. Malam itulah kita sedekat-dekatnya kita dengan Allah. Di waktu malam, ketika orang sedang tidur, kita bangun sholat 2 rakaat tahajud, itulah sedekat-dekatnya kita dengan Allah. Dan ketika sujud, sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika sujud. Dan saya ingatkan, menurut ilmu sains, bukan menurut hadis, menurut ilmu modern, pengetahuan alam, jam 2 malam sampai jam 4 pagi itulah masa oksigen penuh berada di bumi. Oksigen ini kalau sekarang kan sudah banyak diambil orang ini. Sepeda motor, mobil sudah lewat, sudah bercampur-campur dengan segala macam kekotoran udara. Jam 2 malam itu sampai jam 4 pagi namanya dini hari, waktu sahur, itu seluruh oksigen sedang penuh berada di bumi.
yang mampu salah satu membunuh kuman penyakit itu oksigen. Kalau O tunggal itu kena kuman penyakit, mati langsung itu kuman penyakit. Maka kalau kita malam bangun, orang dulu wudhunya di luar rumah, memang dia hirup udara itu. Kalau kita nggak bangun malam, nggak dapat kita oksigen penuh itu. Kenapa orang sakit dikasih oksigen? Bukan karena dia nggak bisa bernapas, karena oksigen itu membunuh kuman penyakit. Kalau tunggalnya kena kuman, mati langsung. Kapan mendapatkan oksigen yang paling penuh, gratis? Tengah malam. Nah, yang terakhir, jangan pernah tidur di atas jam 12. Sebab tubuh kita ini menurut penelitian Jepang 25 atau 20 tahun yang lalu saya baca itu dalam bahasa Inggris, orang yang tidur di bawah jam 12 tubuhnya memproduksi satu zat asam, saya lupa zatnya namanya, sehingga kalau dia sudah jam 12 malam baru tidur, zat asam itu tidak dibuat oleh tubuh. Percuma orang yang tidur jam 12 malam ke atas tidur, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tubuh tidak lagi memperbaiki sel yang rusak dan tidak menciptakan zat yang akan membuat tubuhnya segar. Makanya Rasulullah mengatakan makruh berbicara setelah sholat isya. Makruh kecuali bicara agama. Dalam Quran surah An-Nur, jika kamu dipanggil makan, hai sahabat-sahabat ahli sufah, dipanggil makan kepada Nabi, makan. Selesai makan, tinggalkan Nabi. Nabi perlu istirahat. Beliau malu mengatakan kepadamu, tapi Allah tidak malu menyampaikannya kepadamu. Cepat tidur, jam 9 sudah tidur, jam 12 sudah bangun. Kalaupun kita tidur mulai jam 12 sampai jam 5 pagi, tidak ada gunanya. Menurut penelitian Profesor Jepang itu, seandainya kita malam tidak tidur, lembur selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lembur 5 hari, nggak tidur malam. Sabtu Minggu kita tidur 48 jam. Sabtu Minggu kita tidur 48 jam. Tidak terperbaiki sedikit pun kerusakan sel-sel tubuh kita yang rusak karena kita nggak tidur malam selama 5 hari. Itu saya baca penelitian sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu dalam bahasa Inggris, diteliti orang Jepang. Quran sudah bilang waja'alna laila subata, malam untuk istirahat, siang untuk cari nafkah. Kita nggak amal. Makanya orang begadang itu kan kurus kan, kurus-kurus, matanya cekung, kan? Jangan terlalu banyak begadang. Siapa yang banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Teng 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 teng. Mudah-mudahan ada manfaat lah ceramah hari ini. Ya. Habis ya, jangan sampai kita semua kena penyakit corona ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma bisiril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah istajib du'a'ana wa hajatana wa tamim taksirana birahmatika nastaghith. Allahumma hafazna ya Allah minal bala' wal waba' ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi obat ini, madu. Madu ini obat yang ditulis di Quran.
syifaun linnas, seobat bagi manusia. Ini saya baru dapat ini madu dari adik-adik kita sendiri dari hutan yang ada di Sumatera Barat. Madu hutan, bukan madu yang diternak. Warnanya tergantung bunga yang dia makan. Mungkin sekarang yang dapat begini, warnanya agak pekat kayak teh. Besok-besok dia makan bunga karet, dia jernih, putih. Dia makan bunga akasia, dia hitam. Jadi tergantung bunganya. Dan ini asli, insya Allah daripada madu hutan Sumatera Barat, dan saya pun sudah memakai ini. Jadi saya rekomendasikan bukan karena apa-apa, karena Allah pun mengatakan madu itu syifaul linnas, obat bagi manusia. Wallahu a'lam. Kalau mau beli ada di depan ya, atau cuma contoh? Oh, di order di depan. Tidak banyak ini, namanya madu hutan. Sekarang madu banyak palsu juga. Oli dibikin orang coba, oli baru ditangkap setan betul. Oli dikasihnya gula merah, soalnya emak minum oli. Nah ini orang Sumatera Barat ya. Tidak ada orang awak menipu doh, ya enggak. Udah menipu cieknya itu pun maling pun dan lah mati pun loh, ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.